Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 10 ya, ketemu lagi dengan Bapak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan juga tidak jenuh dengan kondisi seperti ini, jadi dimaklumi saja ya untuk belajar ya. Terus seperti ini mungkin selama 1 semester ya, atau mungkin bahkan 1 tahun pelajaran ini ya. Karena kondisinya masih memang belum memungkinkan untuk tatap muka. Jadi untuk di pertemuan kali ini Bapak akan berusaha menyingkat video-videonya supaya tidak terlalu panjang ya durasinya, dan kuotanya juga tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita langsung aja memulai ya lanjutan dari materi struktur atom ya yang sebelumnya, yaitu tentang yang sekarang bahasannya itu tentang konfigurasi elektron ya. Jadi simak dulu untuk PPT-nya yang Bapak buat ya. Oke, di sini ya untuk PPT-nya. Nah, itu untuk konfigurasi elektron ini ya, itu sebenarnya suatu susunan dari elektron-elektron ya. Jadi berdasarkan penemuan-penemuan dari Niels Bohr ataupun dari teori mekanika kuantum, itu lebih berfokus pada bagaimana elektron-elektron ini yang mengelilingi pada lintasan ya. Nanti dia berdasarkan tingkatan energi atau mungkin yang disebut dengan kulit atom. Jadi untuk setiap elektron di sini itu sesuai dengan yang ditampilkan di sini maksimal menempati jumlahnya itu 2n pangkat 2 ya, 2n kuadrat. Jadi berapa, kalau dia jumlahnya n sama dengan 1 berarti 2 dikali n kuadrat ya, berarti 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Kalau misalnya 2 berarti 2 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 ya, dan seterusnya seperti itu. Itu jumlah maksimal kulit untuk setiap jumlah maksimal elektron untuk setiap kulitnya ya. Adapun untuk konfigurasi di sini nanti ya, dia setiap kulit itu kalau sudah penuh nanti dia akan berpindah ke kulit yang lainnya. Nah, di sini ada untuk konfigurasi ya, untuk mekanika kuantum di sini ada 3 orang nanti ya. Ada Pauli, ada Aufbau, dan ada Han ya. Jadi yang pertama mungkin asas larangan Pauli ya. Berarti di sini larangannya itu tidak ada suatu elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama pada suatu orbital. Jadi nanti 4 bilangan kuantum ini akan dibahas lebih lanjut ya setelah konfigurasi. Jadi 4 bilangan kuantum di sini itu merupakan kebolehjadian ya, seperti yang dijelaskan dari suatu teorinya ya yang sebelumnya. Untuk posisi elektron berdasarkan tingkat energinya, nanti bilangan kuantum ini dinyatakan lambangnya itu ada N, L kecil, M dan S ya di sini. Nanti akan kalian temui nanti lambang-lambang ini ya untuk menyatakan 4 bilangan kuantum. Kemudian ada aturan dari Aufbau. Jadi untuk pengisian elektron dalam orbital ini dia dimulai dari tingkat energi yang terendah menuju yang lebih tinggi, dan jadi yang paling dekat dengan inti atom itu sampai ke nanti yang paling jauh dengan atom. Jadi semakin banyak elektronnya, jadi itu nanti pengisian elektron itu akan terus berlanjut ya. Kalau memang jumlah elektronnya banyak berarti dia memiliki kulit yang banyak juga. Nah, jadi di sini ya untuk masalah dari bentuk orbital itu nanti sebenarnya karena di sini kan terdapat awan-awan elektron itu kan yang memungkinkan kebolehjadiannya posisi dari elektron ya, yang menyangkut 3 dimensi yang seperti dibahas. Maka di sini memang akan termuat nanti orbital ataupun subkulit nama lainnya ya. Nanti ada subkulit S, P, D dan F ya di sini. Nah, di sini nanti untuk dalam konfigurasi elektron dari suatu atom nanti yang memiliki ya seperti di hubungan antara atom yang sebelumnya itu nanti kan dia memiliki jumlah elektron
ataupun jumlah proton ataupun nomor atom itu kan sama ya, sesuai dengan yang ada di uh, materi sebelumnya. Jadi nanti kalau setiap ada nomor atom ataupun jumlah elektron, kalian akan mengkonfigurasikannya seperti yang susunan di bawah ini. Ya. Jadi ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P sampai dengan ke 7P, yaitu berdasarkan seluruh jumlah atom atau nomor atom yang ada di tabel sistem periodik ya, yang sampai saat ini ya. Jadi nanti ini sebenarnya ya ada secara penyusunannya, tetapi mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan ini, mungkin kalian akan bisa menghafalnya ya. Mungkin Bapak dalam beberapa soal nanti tidak akan memberikan sampai sepanjang 7B ya. Mungkin paling maksimal mungkin sampai di 4D ya atau mana, jadi supaya tidak terlalu panjang ya. Jadi supaya pertama kalian paham dulu bagaimana mengkonfigurasikan suatu elektron ini pada suatu atom ya. Nah, kemudian ada kaidahan di sini, elektron-elektron yang berada suatu orbital ya. Jadi dia mengisi di orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sama, mungkin arah rotasinya dari atas ya, seperti arah jarum jam. Arah atas bukan arah jarum jam yang pertama, kemudian arah yang ke bawah nanti akan mengisi arah yang berlawanan lainnya ya, seperti jarum jam ya, rotasi jam. Karena memang ini juga tidak akan jauh dari bagaimana tata surya ataupun rotasi dari suatu bumi itu menjadikan suatu atom sebenarnya. Nah, jadi pengisian ini seperti bermain congklak ya, yang pernah Bapak sampaikan ke kalian waktu kita pernah bertatap muka waktu itu, ini yang Bapak maksud ya. Jadi supaya kalian tidak heran. Jadi bagaimana permainan congklak itu, anggap kalian memiliki suatu elektron, kalian mengisi di tempat congklaknya itu, lubang-lubangnya itu ya. Jadi lubangnya itu anggap seperti suatu orbital ya, cara mengisinya. Kemudian elektron itu adalah ya batunya itu, nanti kalian akan mengisi ya. Kalian akan mengisinya kan setelah satu diisi, kemudian pasti akan pindah ke tempat yang satuannya lagi ya. Tidak mengisi di satu tempat aja kan cara mainnya. Nah, ini juga berlaku seperti itu ya. Tetapi nanti kalau dalam penulisannya dia ada arahnya yang sejajar, itu maksudnya ada arah yang ke atas sama nanti akan ada arah yang ke bawah. Jadi di sini nanti akan arahnya ke atas dulu. Nanti ini pengisian elektron di sini nanti mungkin lebih bagaimana dalam pengisian untuk di 4 bilangan kuantum. Ya, kalau untuk konfigurasi mungkin yang seperti sebelumnya ini yang panjang ini nanti kalian akan memberikan nomor-nomornya ya. Tergantung nanti jumlah elektronnya berapa. Nah, di sini ada contoh konfigurasi ya. Jadi di sini kan ada suatu atom ya, di sini dengan nomor atomnya, ada unsurnya. Ya, ini. Kemudian di sini ada konfigurasinya, ini yang Bapak maksud ya. Nah, ini nanti misalnya 7N, jadi urutannya kan 1S, 2S, 2P dan seterusnya ya, sesuai dengan yang sebelumnya. 1S, 2S, 2P. Ya. Nah, di sini nanti ya, pertama untuk satu orbital itu S ini itu satu kotak ya. Jadi S itu satu kotak saja. Kalau cuma kotaknya cuma satu, berarti kan isinya langsung dari atas ke atas, kemudian arah yang ke bawah ya. Jadi hanya satu tempat aja ya. Di sini yang belum Bapak ini ya sampaikan kalian bahwa S itu memiliki satu kotak atau satu orbital. P itu memiliki 3 orbital atau 3 kotak, nyambung ya semuanya ya. Kemudian D itu memiliki 5 kotak, sedangkan F itu memiliki 7 kotak. Ya. Jadi kalau dia setiap kotak itu harus terisi dulu ya. Misalnya kalau 3 isinya satu di kotak yang pertama, kotak yang kedua, baru kotak yang ketiga arahnya ke atas, baru nanti arah yang ke bawah, kotak yang pertama lagi, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Nah, jadi nanti di sini untuk yang 1S ini itu sebenarnya maksimalnya nanti ini 2 elektron ya. Nanti kalau P ini maksimalnya 6, kalau D maksimalnya 10, kalau F maksimalnya 14. Di sini isinya ada 7 ya. Di sini kita memiliki 7 elektron, berarti 1S ini kan satu kotak. Kalau satu kotak arahnya atas pertama, kan tidak ada kotak lain lagi yang harus berpindah, maka nanti harus isinya arahnya ke bawah.
Kemudian ada 2S ya. 2S nih berarti setelah yang 1S ini kan satu kulit yang pertama, artinya kulit yang pertama pindah ke kulit yang kedua ya. Kulit yang kedua di sini kan berdasarkan rumus yang 2N kuadrat tadi itu kan jumlahnya sebenarnya 8. Berarti 2S ini 2 yang pertama, kemudian sisanya kan lagi 6. Itu nanti berada di P ya. Nah, jadi nanti di sini ya yang perlu kalian lakukan untuk penjabarannya. Jadi kalian isi dulu sesuai urutannya. Kalau S itu maksimal ada 2. Jadi cara mengisinya seperti main congklak ya. Nanti kalau sudah keisi 1S di sini ada 2, 2S ada 2, berarti kan sudah terpakai 4. Berarti kita akan pindah ke yang urutan selanjutnya ya. Setelah di 1S, 2S, 2P. Dan di 2P ini maksimal 6. Tapi kita memiliki sisanya 3 ya, taruh saja 3 di sana. Ya, sesuai sisanya. Nah, kemudian di sini ya, ini yang di bagian sebelah kanan ini adalah penyingkatan ya. Ini unsur-unsur yang digunakan untuk menyingkat konfigurasi. Kalau dia nanti terlalu panjang. Kalau dia ini ya, misalnya contohnya seperti ini, disingkat ya. Kemudian ini disingkat ya. Jadi lakukan konfigurasinya dulu seperti di sini 16 ya. Ya, 16 ini 1S2 2P ini. Jumlahnya di sini 16 pokoknya totalnya. Yang di atas ini yang dilihat ya. Kalau yang di bawah ini kan yang 1S2 ini. Ini bukan kuadrat ya, tetapi 1S2 ya. 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Jadi yang di atasnya itu sesuai dengan jumlah yang ini. Ya. Kemudian untuk penyingkatannya di sini supaya dia tidak panjang seperti ini bisa disingkat ya. NT ini kan 10 jumlahnya. Jadi hitung dari sini 1S2, 2S2, 2P6. Ini totalnya 10. Berarti yang sampai di 2P6 ini yang disingkat oleh ini. Nah, maka penulisannya kayak gini dia. Berarti sisanya nanti ditulis di sini yang di bagian akhirnya. 3S2, 3P4 seperti ini. Dan semakin panjang dari konfigurasinya atau semakin banyak nomor atomnya, maka nanti konfigurasinya juga semakin panjang, penulisannya seperti ini. Dan bisa juga disingkat ya, supaya dia lebih pendek. Dan ini nomor-nomor atomnya yang digunakan untuk penyingkatannya unsur-unsurnya. Ini unsur-unsur dari gas mulia. Jadi silakan nanti kalian lihat ini di tabel sistem periodik di golongan 8A. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ya untuk konfigurasi elektron, jadi silakan disimak ya di sini. Di papan sini ya. Oke ya, maaf tadi agak lama sedikit karena agak macet sedikit ya untuk mouse-nya. Oke ya, di sini untuk konfigurasi elektron ya, supaya lebih jelasnya lagi ini Bapak akan menjelaskan contohnya ya. Nanti di sini saya seperti contoh yang tadi ada 13 AL ya. Nah, untuk konfigurasinya ini yang tadi, susunan yang tadi ini yang kalian lakukan ya. Kalian memperkirakan saja mungkin mau sampai di sini atau mungkin dilebihkan ya, apa-apa. Nah, sekarang untuk cara penulisannya ini kita memiliki 13. Ini ada 1S. S itu maksimal memiliki 2 elektron ya, jadi satu kotak ya seperti ini. Ya, kotak seperti ini nanti akan ada arahnya ke atas, kemudian nanti akan ada arahnya ke bawah. Ya. Pertama kan dia harus sejajar dulu seperti di aturan di Aufbau ya. Arahnya ke atas dulu. Karena tidak ada kotak lain ya, baru isi langsung ke arah ke bawah. Ya, seperti ini. Kalau dia ada 3 kotaknya, seperti ini. Jadi isi dulu arah atas, kemudian pindah ke kotak selanjutnya dulu arah atas, pindah ke kotak selanjutnya. Kalau sudah habis semua arah atas, baru arah ke bawah. Mulai dari awal, ya, selanjutnya sampai di selanjutnya, baru pindah ke kotak yang lainnya kalau dia ada. Ya, ini nanti berapa kali kalian mengisinya ini bergantung dari jumlah elektronnya. Nah, di sini kita memiliki 13 ya. Ini S ini maksimal ada 2, berarti kalian taruh di sini 2.
sisanya kan lagi 11. Ini juga ada 2, taruh 2, sisanya berarti lagi 9. P ini maksimal ada 6 ya. Ini untuk ya, B ya, kalau B 5 ya. 5 kotaknya berarti di sini maksimal 10. Kalau F itu nanti kotaknya ada 7, berarti maksimal 14 ya. P maksimal ada 6, kita punya sisanya masih 9. Oh, Mas, bisa kita taruh semuanya ya. Karena kita punya 9, di sini ada 6, berarti bisa kita taruh semuanya. S sisanya kan 3 sekarang. S ini maksimal ada 2, oh bisa kita taruh kedua-duanya. Ya, karena kita punya 3, di sini maksimal ada 2, bisa kita taruh sampai penuh. Sisanya lagi 1. Nah, sisa lagi 1 kan kita ke sini. Nah, ada 1 sisanya berapa? Nah, jadilah dia konfigurasi. Ya, jadi seperti ini dalam penulisan konfigurasi. Nah, contoh lagi untuk yang lebih panjang ya, misalnya seperti ini. Ini sama caranya kita punya 27 ya. Ini 2, bisa 25, di sini 2, berarti bisa 23. Ini 6, berarti sisanya lagi 18 ya. Ini lagi 17. Ini lagi 2 ya, di sini 6. Ya. Jadi sisanya lagi 9. Ini 2 ya, sisanya lagi 7 kan. Jadi bisa lagi 7 kan nanti maksimalnya 10. Jadi bisa kita taruh ke 7. Ya. Nah, jadi seperti inilah untuk konfigurasi elektronnya ya. Nah, di sini untuk penyingkatannya berarti NE kan tadi 10 ya. Berarti yang sampai di sini itu bisa kita singkat ya yang. Nah, kita singkat, berarti nanti sisanya yang kita tulis ini. Nah, gini aja, jadi kan lebih singkat ya. Yang ini juga sama, gunakan ya. Untuk penyingkatan ini usahakan untuk nomornya yang ini yang paling dekat. Kalau 13 disingkat dari pakai HP tadi bisa saja, tetapi kan nulisnya kan lebih panjang. Ini H itu di sini dia. Misalnya kalian nulis lagi seperti ini, lebih baik kan menggunakan yang lebih dekat, sedekat mungkin dengan nomornya ini. Jadi kalau yang ini yang sedekat mungkin yaitu AR 18. Ya. Jadi bisa disingkat, itu sisanya ditulis di sini 2. Ya. Oke. Kemudian ada nanti konfigurasi dia dalam bentuk ion. Ya. Kalau dia tertulis dalam bentuk ion seperti ini, kalau dia tanda positifnya ada 1, berarti dia nanti sebenarnya akan dilakukan konfigurasi itu jumlahnya 12. Berarti ini yang kalian lakukan 12 walaupun di sini tertulis 13. Positif ini menandakan dia melepaskan elektron jumlahnya 1 kalau angka 1 itu tidak ditulis kalau di sini. Tapi kalau dia 2 berarti dia kayak gini nanti 12. Berarti dia melepaskan 2 elektron. 13 melepaskan 2 berarti 13 kurang 2 berarti 11. Berarti 11 yang kalian lakukan di sini, bukan 13. Ya, kalau 13 ini karena dia tidak ada apa-apa. Ya. Ini juga kalau dia negatif berarti negatifnya 1, berarti dia menerima elektron, misalnya 18 awalnya 17 dan 18. Ini akan kalian konfigurasikan kalau dia ada tanda negatif. Ya. Menerima elektron ya. Oke, jadi kurang lebih ini untuk yang konfigurasi dasar. Nanti kalau dia nanti dalam bentuk ion itu bisa kalian konfigurasikan. Ya. Nanti ini bisa berkaitan juga ke hubungan antar atom ya. Jadi nanti kalian temukan atomnya dulu baru kalian konfigurasikan. Atau mungkin dari konfigurasi kita menemukan nomor massa dari atom yang lain, mungkin dia berisotop atau berisobar mungkin dengan atom yang lain itu yang bisa lakukan. Jadi kreatif soalnya bisa luas ya. Nah, jadi untuk penyingkatan nanti di sini ya, untuk dalam hal konfigurasi ini 27 kan lumayan panjang ya. Tapi nanti ya disinilah kalian belajar ya untuk bisa melakukan konfigurasi. Sebenarnya sini kuncinya adalah memang menghafal ini urutannya ya.
Kalau di buku-buku ada dia menggunakan cara yang melingkar ya, ada yang seperti ini dia melingkar, ini tanda panah dia menggunakan tanda panah, kemudian dia setelah ini lagi dia melingkar ya, dan seterusnya dia melingkar seperti itu ya. Jadi sama aja sih sebenarnya kalau nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan ini kalian mungkin otomatis akan hafal urutannya ya. Jadi memang sering-sering aja mencoba melakukan konfigurasi elektron. Nah, nanti untuk di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk konfigurasi elektron dan beserta sekalian dengan bilangan kuantum ya, biar sekalian aja. Jadi kita tidak pilih terlalu panjang. Ya. Jadi ini ya sekali lagi untuk konfigurasinya ini berdasarkan yang di sini untuk masukkan di atas. Jadi kalian boleh tulis ininya dulu tanpa ada angka yang di atasnya ini nanti ya tulis saja dulu sampai dengan berapa. Baru nanti yang diangkat di sini menyesuaikan jumlah ini. Ya. Dan ingat maksimalnya S ini maksimalnya 2, B maksimalnya 6, kalau B ini maksimalnya 10. Ya, kalau kita punya 11 berarti bisa kita taruh ke 10. Berarti kalau dia kurang dari 10 yang kita punya, kalian mau taruh di sini ya taruh aja semuanya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk di pertemuan kali ini tentang konfigurasi elektron ya. Jadi nanti untuk tugasnya mungkin di pertemuan selanjutnya aja. Untuk sekarang kalian akan supaya bisa lancar harus ini ya. Nah, jadi Bapak harap nanti kalian juga akan mencatat ya. Bapak tidak akan meminta dikirim sebetulnya enggak, tapi nanti kalian harus memilikinya nanti karena suatu saat nanti akan datang muka itu dipergunakan lagi. Dan data-datanya nanti Bapak akan cek ya. Oke, jadi sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian tetap dalam sehat dan semangat ya. Nanti untuk apa yang kurang lebihnya ya ada kendala lainnya silahkan di chat di grup WA-nya. Oke, Bapak akhiri dengan para mutansi.